Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman dan sahabat RKI semua di Kabupaten Bandung dan sekitarnya? Hari ini kita pertemuan kedua ya, kajian Selasaan. Dan sekarang kita sudah masuk Ramadan hari ketiga, mau habis hari ketiganya, dan ada juga teman-teman kita dari Muhammadiyah yang hari keempat. Mudah-mudahan puasanya sampai saat ini lancar ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan juga Allah memberi keistiqomahan kepada kita sampai selesai bulan Ramadan. Malah bukan hanya istiqomah tapi terus naik gitu ya, semangat kita, takwa kita juga terus naik. Insya Allah hari ini sebagaimana dijadwalkan setiap Selasa kita akan bertemu dan mendengarkan Teh Lilis. Teh Lilis sudah bergabung di sini. Tausiah atau paparan atau ilmu lah ya dari teteh kita yang cantik hari ini. Ya. Sip. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Rahma ada di rumah. Iya, sudah ada di rumah. Sudah ada di rumah, alhamdulillah ya. Sudah ada di ruangan. Alhamdulillah teman-teman kita yang bergabung sudah banyak nih Teh. Teman-teman dan sahabat RKI yang tema kita hari ini adalah mengajak anak-anak berpuasa ya, Teh Lilis ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, yang mau ditanyakan, ada sharing juga, boleh langsung tulis di komen. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Teh Lilis. Kumaha Bang Teh Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat selalu ya di Ramadan hari ketiga, Masya Allah. Lancar Teh puasanya? Alhamdulillah. Lancar ya. Dan anak-anaknya, anak yang paling kecil juga sudah pasti puasa ya Teh ya? Iya, udah biasa. Sekarang Lilis dia kelas mulai 3 mengajarkan SD. kelas 3, mulai mengajarkan anak-anak puasa berapa tahun sih Teh? Mereka Saya mulai mengajarkan bisa puasa sejak sebelum menikah. sebelum dibuat jadinya ya direncanakan dulu. Nanti kalau berumah tangga saya pengen untuk mendidik saum ini gimana, kemudian pas nikah dengan suami saya sampaikan nanti begini-begini, dan alhamdulillah karena emang berjodoh ya, sekufu, jadi emang nyambung gitu ya. Sudah ketika waktu itu setelah nikah 01 bulan terus isi, mulailah langsung aplikasi. Dan kebetulan waktu itu emang lagi. Kalau anak-anak bisa saumnya itu berapa tahun Teh? Mereka memang udah ikutan gitu, nggak makan ikutan beneran gitu. Saum ya, yang full gitu ya? Ikutan yang full sampai maghrib gitu? Mulai diajak lah ya, mungkin dari jam 10 itu sih berapa? Kalau mulai diajak tadi di semenjak kandungan saya sering berinteraksi, ngajak ngobrol ya. Ini Bunda lagi sahur nih, sahur itu makan waktu sebelum puasa, jamnya jam segini. Kemudian ketika anak saya lahir, bayi, biasanya saya bangunkan untuk sahur ya. Heboh lah gitu ya, anak-anak semua, anak-anak saya dulu kan kecil-kecil Teh Anis ya, saya tunji dulu. Jadi itu tuh ada yang bedanya yang ke-1 ke 2 tahun, ada beda setahun setengah, ada yang paling ini bedanya cuman 11 bulan. Jadi 11 bulan dia sudah punya adik. Itu. Jadi dilibatkan ketika sahur, ketika buka gitu ya, biar ada nuansanya loh. Nuansanya. Karena saya ingat banget ya waktu sebelum nikah saya baca penelitian tentang Al-Quran, di mana di Malaysia itu tuh ada penelitian, jadi ibu hamil diperdengarkan surat Al-Quran, suratnya Al-Fatihah, dan di USG bayinya itu senyum gitu, damai, tentram gitu.
terus disetelkan lagu koplo gitu ya yang blang brung brung breng brong, Oh iya, si bingung anaknya juga. anaknya ekspresinya itu cemberut, kaget gitu. Dan Hmm. saya setelah itu ketika di dalam kandungan dulu mah Walkman ya, saya pasang Walkman di dalam Ya, ya, Walkman di ya. perut saya. Kemudian ketika dia lahir juga saya selalu di sebelahnya ada Walkman untuk murotal. Dan itu ternyata emang berkesan. Jadi anak saya tuh bilang gini, aku teh pernah ngapalin ini kapan ya katanya. Jadi surat itu tuh waktu TK, kebetulan kan dia ngomongnya udah yang satu lebih cepat gitu ya. Aku tuh surat itu tuh nggak baru buat aku gitu. Karena sudah saya simpan di memorinya. Udah Dan emang kenal dia ya. ternyata setelah besar kemudian dia ikut program tahfiz, alhamdulillah dia tahfiz di 2 tahun setengah ya, di usia 19 tahun dia tahfiz. Nah itu sangat membantu Teh Anis gitu. Termasuk puasa juga. Saya pengen ada nuansa kan kita kalau misalnya gini ya, ketika ke bulan Rajab tiba-tiba badan kita itu kok ini mencium Ramadan ya Iya, gitu ya. hawanya Itu. tuh udah hawa puasa gitu Nah, ya. hawanya sudah Ramadan. Nah, begitupun anak-anak kita kalau misalnya kita biasakan dari semenjak dini, dari janin, dari bayi, nuansanya yang penuh kedamaian gitu ya, ketentraman gitu. Saya ingat banget Teh Anis waktu kecil kan emang saya bergaul dengan non-Islam. Dan mereka suka menyetelkan lagu-lagu itu. Dan saya dengar tiba-tiba kok hati saya itu damai gitu ya. Nah itu, karena emang yang sesuatu yang diulang-ulang, pola yang diulang-ulang, itu akan menghipnotis kita gitu. Termasuk puasa ini jangan sampai misalnya kita mau mengajarkan anak puasa baru start di TKB gitu. Nah itu akan jauh lebih ada nuansanya loh gitu. Nah tapi kalau dari semenjak dini banget itu ada nuansa ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tuh ada kerinduan di bulan Ramadan gitu ya, nuansanya yang rame, yang heboh gitu. Nah itu akan diingat terus sampai dewasa. Kayak sekarang anak saya kan ada yang SMA, ada yang udah kuliah, SMP gitu. Ketika kemarin ngumpul, iya ya, seru banget kalau puasa itu. Aku ingat tuh waktu kecil katanya gitu ya, sahur dengan Bunda gini. Jadi akan diingat, yaitu nuansanya dulu. Pertama, nuansa kedamaian ya. Karena kan kalau orang ada kedamaian itu dia akan nuansa ketenangan dia akan raih gitu. Tapi kalau puasa itu misalnya strength, misalnya pokoknya kamu harus puasa gitu. Makanya saya waktu mengajarkan anak puasa, saya bilang ke anak saya, nah sayang, kamu belum wajib untuk berpuasa gitu. Nah yang kamu lakukan itu latihan untuk berpuasa. Jadi kalau tidak kuat, jangan dipaksakan, nggak boleh gitu. Nggak boleh dipaksakan, karena nanti setiap Nah, anak itu mungkin usia agak berapa berbeda Teh ya. Lilis? Terutama itu di usia TK, TK mungkin ya. kita ajarkan TK. TKA, usia 4 tahun lah kita berdialog gitu. Nah, jadi belum kamu nggak puasa pun juga nggak apa-apa, cuman kan harus latihan. Kalau kita nggak latihan nggak bisa. Nah biasanya kemarin yang saya sampaikan, biasanya saya pakai token ekonomi ya, token ekonomi. Saya sebulan sebelum Ramadan saya belikan baju, ih lucu, dan bajunya itu pilihan gitu. Coba kamu pilih yang mana. Tentunya pilihan itu tuh ada frame-nya ya gitu. Kita bisa ngambil 4 atau ngambil 3. Ini kamu coba pilih yang mana gitu. Jadi jangan anak suruh milih gitu ya. Kalau suruh milih kan mungkin pakaiannya tidak menutupi aurat dan sebagainya. Nih ada baju 3, kamu milih apa? Jadi anak seneng kan kayak milih gitu ya. Yang ini bunda aku yang ini. Jadi pilihan dia, tapi tetap ada frame-nya. Udah kita simpen, terus dilihatkan. Hari pertama ketika sahur, ih kayaknya kamu tuh seru ya kalau pakai baju lebaran, asik gitu. Nah itu yang menjadikan motivasi anak, karena anak kan nggak tahu ya, nggak ngerti, dia masih konkret praktis ketika puasa. Dia bukan tidak tahu terlalu jauh lah misalnya untuk ketakwaan kepada Allah, kejauhan gitu. Iya, Nah, tapi dia konkretnya ada reward gitu. Nah sehingga anak saya ngelihat, makanya ketika misalnya bunda aku haus, minum aja karena kamu belum
belum wajib untuk puasa. Sok, ambil minum. Terus dia ngelihat bajunya, nggak jadi katanya gitu. Jadi bajunya saya emang sengaja Diliatin. disimpan. Saya setrika dulu, saya simpen gitu ya. Jadi anak saya ketika misalnya aku mau buka, boleh. Terus bajunya nanti kita kasih ke siapa ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita infakkan aja ya bajunya, jangan gitu. Jadi saum lagi. Itu jadi ada nuansa ketenangan, nuansa kedamaian gitu, karena memang kan Islam itu damai kan, penuh dengan kedamaian gitu. Itu Teh Anis. Kadang-kadang, Teh. Tadi kan, jadi kalau dari pembicaraan rilis tuh biarkan anak yang milih ya. Dia kalau haus, dia mau buka atau enggak, itu pilihan dia. Nah, kadang-kadang kita sebagai ibu nih, ibu-ibu kebanyakan nih, Yeah. kadang maksain anak puasa tuh memang kebanggaan buat orang tua mungkin ya. Iya. Pokoknya anak saya usia segini targetan orang tuanya gitu. Orang tua menargetkan anak saya usia harus tamat, usia SD harus tamat misalnya usia tertentu. Itu berarti nggak boleh ya kayak gitu ya. Imbasnya bakal gimana sih kalau misalnya kita maksain ke anak gitu? Ya mungkin sih nggak ada larangan ke sana ya. Kalau nggak ada larangan mungkin sah-sah saja boleh. Cuman nanti kan kita kan sedang mendidik anak. Anaknya nanti yang menjalankan puasa, bukan kita gitu. Nanti kalau kebanggaan kita mah jadi apa ya, tidak bermakna malah untuk anak gitu kan. Kita pengennya ini bermakna untuk anak ya, ada meaning, ada maknanya gitu. Sehingga dan emang kan di dalam Islam juga kalau anak-anak tidak ada kewajiban untuk puasa gitu. Yang ada adalah kewajiban orang tua bagaimana melatih anak untuk berpuasa, kan itu. Nah, makanya dan emang untuk berpuasa ini juga dibiasakan misalnya dari proses dari bagaimana anak pola makan. Nah, kalau saya emang di rumah termasuk suami, pola makan saya sampai saat ini kalau anak saya nggak mau sayur, lauknya nggak dikasih. Jadi nasi doang gitu. Karena harus minum gitu kan, air minum gitu. Jadi di pola makan dulu kita benahi. Pola makan itu kan dari jenis makanannya harus halalan toiban. Saya pikir kan semua orang tua pasti memilih halal, tapi kadang juga tidak toib. Termasuk kalau misalnya mie, sampai sekarang tidak boleh aturan di rumah saya sahur makan mie, karena mie itu nanti lemas, cepat lemas gitu. Silakan kalau mau mie setelah makan pokok, makan iftar, makan puasa, dan akhirnya kenyang. Jadi nggak masak-masak mie ya. Jadi mie-nya utuh gitu. Dan mie pun hanya boleh seminggu sekali. Jadi dibuat aturan pola makan yang tadi dari jenis makanan, kemudian pola makan yang teratur. Jadi kami di rumah itu jam 6 itu sudah beres pada sarapan. Jadi biasanya kalau keluar misalnya kita nginep misalnya di penginapan, itu kan sarapan minimal jam 7 pagi ya. Anak-anak, lama banget sih, kenapa sih nggak jam 6? Karena dibiasain di rumah jam 6 kan gitu. Jadi dari pola waktu, jenis gitu ya. Kemudian kita juga lihat dari apakah tadi misalnya masuk jenis juga misalnya bergizi atau enggak. Nah, dari sana juga itu persiapan untuk puasa. Jadi anak saya boleh nyemil kalau dia sudah makan makanan pokok gitu. Sehingga sekarang juga kalau sahur buka ya dia makanan pokok gitu. Meskipun emang tajilnya ada ya. Dan tajilnya itu kan favorit ya di mana-mana Teh Anis ya. Ini mah bukan rahasia lagi, gorengan. Paling favorit gitu. Iya. Nah, ketika saya tahu tentang kalau kebanyakan minyak itu nggak bagus, akhirnya dibuat aturan gorengan ada tapi seminggu maksimal 2 kali. Nah, itu yang protes suami, kok nggak ada gorengan? Saya bilang bisa diganti sama yang lain. Kalau saya sih alhamdulillah Teh Anis, mohon doanya semoga konsisten. Saya sudah tidak mengkonsumsi minyak gitu ya, karena saya pengen hidup lebih sehat lagi gitu. Nah, itu jadi dari makanan juga, kemudian dari tadi anak. Jadi motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi dalam diri gitu.
Nah, bagaimana untuk motivasi dalam diri itu bisa kita stimulasi dari eksternal gitu. Caranya tadi misalnya dia mau berpuasa itu meskipun reward tapi kan dia tidak dipaksa, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah itu tradisi-tradisi misalnya kamu itu bebas, silakan mau berbuat apapun, yang penting bertanggung jawab ya. Jadi misalnya maksudnya ibadah anak saya itu jangan karena saya loh Teh Anis gitu. Karena kalau karena saya mah hanya jangka pendek, pengennya ya karena mereka juga gitu. Itu. Ya, Masya Allah. Itu saya agak apa ya, baru tahu tuh, baru kebayang sekarang. Iya juga ya, jadi menyiapkan anak-anak puasa itu dari awal dan dari makanan itu yang saya agak, oh iya ya, saya nggak kepikiran dari dulu makanan itu, makanan sehat, asupan bergizi, itu berpengaruh, pasti ya berpengaruh ke kesehatan pencernaan, dan pencernaan yang sehat akan siap untuk dibawa. Ini luar biasa Teh Lilis. Ini kayaknya saya baru, iya ya. Dan anak saya udah pada gede nih sekarang. Masya Allah. Iya. Udah telat kayaknya ya. Harus dari awal lagi berarti. Baik Teh Lilis, Masya Allah. Ini sudah banyak teman-teman kita yang bergabung. Sudah banyak. Tambah aja lagi Teh Anis. Amin. Amin, mudah-mudahan ditambah ya. Sekarang kayaknya harus ditambah incu nih. Masya Allah. Iya. Saya juga nunggu incu nanti. Cuman ini Teh Lilis yang saya jadi mungkin kalau prakteknya ya sepertinya mudah gitu ya, apalagi kalau mempersiapkan dari kehamilan ya, mempersiapkan dari awal itu sepertinya kesananya mudah. Cuma yang jadi kendala itu sepertinya ya yang saya lihat, dan ini mungkin saya alami juga dulu, bahwa yang tadi itu bahwa mengajarkan kepada anak itu, orang tua tuh punya targetan yang bahkan mungkin nggak lihat ke anaknya juga ya, ini anak sudah siap belum dikasih targetan ini, jadi pokoknya anak puasa gitu, usia segini tanpa menyiapkan si anaknya siap atau tidak gitu. Nah intinya sih yang ingin saya tanyakan gini Teh, gimana sih mengkondisikan keinginan orang tua, nafsu orang tua ya, meskipun mengajarkan juga ternyata kalau salah juga kan nanti jadi salah gitu. Nah gimana sih itu untuk mengekang tuntutan kita dari dalam diri kita, tuntutan ke anak, biar kita lihat kondisi anaknya, jangan terburu-buru gitu. Cuma pada prakteknya seringnya kayak gitu. Misalnya gini, kalau di TK-TK orang tua pada ngobrol kan, oh, anak saya usia segini udah saum, oh anak saya ini udah tamat ya sampai maghrib. Nah kita yang anak belum siap nih gitu, rada minder gitu. Itu gimana sih mengelola itunya? Ya, jadi sah-sah saja kalau orang tua ada target, mungkin bukan tuntutan ya, targetnya juga saya target misalnya tadi pendidikan anak di puasa, di saum, pendidikan anak di baca Quran, pendidikan anak di sholat. Itu malah bagus gitu ya ketika ada target-target. Cuman mungkin nanti caranya bagaimana biar justru anak itu tadi sehat mental dalam artian fisiknya sehat. Karena gini juga, kita harus lihat kondisi anak ya. Jadi kalau kondisi anak emang belum siap, tidak dipaksakan juga gitu. Makanya saya dulu kenapa mulainya dari makanan, kayak saya pengen anak-anak saya itu sehat gitu. Karena kalau sehat ya Anis, pencernaannya sehat itu akan lebih mudah semenjak misalnya anak-anak saya biasanya TKA tuh sudah mulai. TKA itu biasanya sampai jam 12 siang udah gitu ya. Tapi ada juga anak saya yang TKA itu sampai maghrib. Saya nggak paksakan, tapi dia emang keinginan sendiri gitu ya. TKB biasanya sudah pada saum full gitu. Tapi tadi tidak dipaksakan. Nah, kenapa saya misalnya berani untuk di TKA mengajarkan puasa kepada anak saya? Karena saya tahu secara kondisi fisik anak saya, kesehatan anak saya, dan alhamdulillah
anak saya itu paling kalau sakit ya paling batuk pilek lah, jarang ke rumah sakit misalnya ya. Bahkan nggak ada yang pernah dirawat, mungkin ada yang pernah bayi aja karena dia high bilirubin ya harus dirawat. Setelah itu nggak ada. Jadi disiapkan dulu fisiknya tidak ringkih, pencernaannya biasa istilahnya pola makan tadi gitu, sehingga kita tahu oh ini bisa gitu. Makanya orang tua juga bisa ngelihat. Misalnya ada kelas 1 misalnya, aduh Bu Lilis gimana ya anak saya teh susah gini-gini. Pas lihat anaknya, aduh Bu, ini mah harus dibenahi dulu deh pencernaan anak ibu ya. Anaknya juga di bawah berat ideal gitu ya. Coba ibu konsultasi ke dokter, justru yang targetan ibu bukan mengajarkan puasanya dulu, tapi targetan ibu ke arah kesehatan anaknya gitu. Gimana? Kan kalau nggak sehat, kalau puasa malah nanti bisa kena lambungnya gitu. Nah itu jadi harus dilihat itu, dan kita tidak bisa menyamakan misalnya gini ya, oh bisa kok bisa TKA ini kamu bisa kok, anak saya juga bisa. Nah tentunya kan itu berbeda anak. Yang penting adalah lihat kondisi orang tuanya apakah sudah siap belum sih, minimal secara kan kalau puasa anak-anak berkaitan dengan pencernaan ya. Nah, kita perhatikan minumnya, karena anak saya yang ketiga, dia tidak masalah dengan makan, tapi minumnya saya perhatikan waktu awal puasa itu minumnya nggak begitu banyak, jadi kadang kulitnya kering gitu ya. Nah, sekarang juga dia yang saya harus lihat mana, tumblernya mana. Nah, karena dia juga tidak terlalu ini minum, jadi tumblernya tuh di mana aja, dia minum di gelas. Saya bilang kalau gelas itu nggak ada ukuran yang jelas. Kalau tumbler kamu itu udah belikan itu satu tumbler itu tuh 1 liter. Jadi kamu tuh kalau habis itu bisa tahu 1 liter gitu. Nah itu jadi disiapkan. Kalau ada kesiapan di fisiknya, karena kan puasa anak-anak puasa anak-anak itu baru menahan rasa lapar kan, haus. Nah itu kuatkan dulu fisiknya gitu. Nah nanti kalau misalnya anak kita sudah kuat, ada juga yang kasihan Bu Lilis gitu. Aduh, anak ibu kasihan gimana Bu, ya Allah, dia mah nggak makan seminggu aja masih ini masih nanti gimana kalau kurang gizi Bu Lilis, nanti gimana kalau misalnya pingsan. Nggak akan Bu, ya Allah, anak ibu gede gitu gizinya banyak gitu. Kadang ada orang tua yang gitu ya, kasihan biarin aja gitu. Nah nanti kalau sudah besar mengajarkan, sudah nuansanya berbeda dengan anak-anak gitu, dan tentunya nanti akan ya lebih menantang dibandingkan di awal gitu. Nah sekarang juga ibu-ibu yang anaknya udah gede, gimana nih Bu Lilis, masa anak saya dimasukin ke kandungan lagi? Mungkin atau Bu Lilis anak, terus gimana kalau misalnya untuk anak-anak yang sudah besar? Ya awal lagi buat kesepakatan, tentunya lebih menantang kalau sudah besar, karena kan mereka sudah bisa protes kan gitu, gimana sih gitu kan. Nah itu jadi bisa aja, nah, tinggal tadi prosesnya jauh lebih lama dibandingkan di awal. Nggak apa-apa, coba aja, terus coba. Kalau anak-anak kita sudah besar juga, tadi nuansa, jadi jadikan bulan Ramadan ini bulan nuansa kedamaian ya gitu. Terus ya jadi si anak itu tuh selalu menunggu bulan Ramadan itu, kerinduan. Bukan nanti karena dia dipaksa untuk puasa, ancaman gitu. Nanti kalau kamu nggak puasa ya, nanti misalnya kamu nggak akan dibeliin baju lebaran misalnya gitu. Nah itu kan jadi ancaman, anak nanti menganggap puasa itu sebagai hukuman. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya puasa itu dijadikan untuk misalnya dihukum dengan puasa gitu. Nah berarti kan dia menganggap puasa itu sebagai hukuman, tapi puasa itu emang sebagai suatu kenikmatan ya, kenikmatan ya. Contohnya tadi anak-anak saya pakai baju lebarannya dengan penuh bangga tuh ya, memperlihatkan, nenek ini baju lebaran aku tahu. Iyalah, saya bilang kenapa bangga, karena dia harus berkorban untuk tadi menahan rasa lapar dan haus selama 1 bulan gitu. Insya Allah, luar biasa. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan nih, Teh Lilis, tapi ada yang bertanya dulu di kolom komentar dari Prima yang Agustanti. Afwan Bu, kalau rewardnya berupa uang gimana? Katanya boleh atau enggak? Terus kalau tamat sekian,
kalau tamat dikasihnya berapa, kalau batal dipotong tuh duitnya. Boleh apa enggak? Iya. Makasih Teh Putri pertanyaannya. Iya. Silakan Teh. Iya. Reward itu tuh prinsipnya adalah untuk memotivasi dengan cara memberi, itu reward ya. Jadi apapun itu, mau baju lebaran, mau uang, mangga. Nah, gimana cara untuk awalnya untuk reward ini? Patoklah di yang rendah dulu, misalnya anak TKB, nanti kalau misalnya saumnya misalnya tamat, misalnya sehari bisa ya, per hari misalnya. Kalau per hari misalnya dikasih mulai dari 5.000 atau 10.000 dulu misalnya. Jadi dari start dari yang rendah, jangan yang besar gitu. Ada teman saya itu anaknya baru belajar puasa, terus ayahnya memberikan uang 1 juta. Nah itu lebay ya. Nanti dia tahun depannya dia belajar lagi, ayahnya ngasih 800.000, anaknya kecewa gitu. Kenapa tahun kedua jadi 800.000 gitu. Nah makanya mendingan reward itu start yang dari yang rendah dulu. Termasuk juga sama sanksi itu untuk efek jera, jadi tidak melakukan lagi. Nah kalau tadi motivasi memberi, kalau sanksi itu mengambil fasilitas gitu, mengambil fasilitasnya. Nah itu juga startnya dari yang kecil dulu gitu. Misalnya kayak anak saya kalau tidak mencuci bekas makannya misalnya. Nah ini termasuk juga pendidikan dari sama dikasih nama, kemudian dia cuci sendiri gitu. Jadi latihan juga di kemandirian. Nah nanti kalau tidak mencuci misalnya, nanti fasilitasnya misalnya uangnya dikurangi boleh, atau misalnya kalau saya biasanya gadget, karena anak-anak sekarang gadget ya, gadgetnya ininya apa, jatahnya dikurangi berapa. Boleh aja, silakan reward itu, yang penting adalah memberi. Mau termasuk ketika gini, keren. Nah itu reward juga gitu ya. Dengan kita peluk itu juga sebenarnya reward ya. Dengan tos misalnya, itu juga reward. Nah jadi dari yang kecil dulu terus berjenjang gitu ke yang lebih besar. Itu jadi kalau mau uang boleh nggak apa-apa, silakan. Jadi reward itu bukan hanya fisik ya, tadi bisa penghargaan berupa tadi ya, pelukan dan sebagainya, itu juga bisa ya dijadikan. Meskipun nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita tetap harus kasih pelukan. Oh, iya, gitu. iya. Jadi misalnya kan kalau pelukan itu anak kita mau salah, mau benar, tetap harus dipeluk gitu. Nah itu tapi bisa dijadikan tadi, tapi jangan sampai misalnya anak kita melakukan kesalahan terus kita nggak mau meluk. Nah nggak boleh, karena kepelukan itu juga bagian hak dari anak-anak kita, dari orang tua. Kebutuhan ya, iya kebutuhan anak. Baik, subhanallah, kali ini sudah berapa menit kita ya? Saya ada ini lagi nih, ada penasaran lagi ya, tentang yang tadi itu, yang apa sih, yang anak sih atau tidak ya di bawah puasa ya. Tadi kan salah satu cirinya itu dia sehat gitu ya, dia secara fisik dia sehat. Nah selain itu apalagi sih Teh? Apakah misalnya ketika anak-anak menolak misalnya, aku belum mau puasa, apakah itu salah satu tanda ketidaksiapan? Ya bisa, kalau kan sebenarnya dia kalau belum akil balik juga nggak apa-apa. Bisa aku nggak mau puasa. Nah, paling tugas kita bagaimana mengiming-imingi, menghipnotis dia, gimana caranya akhirnya. Dan anak-anak tuh gampang Teh Anis, gampang anak mah, gampang diolok. Makanya saya itu kalau klien anak-anak ya, kalau masalahnya anak-anak, tidak ada masalah orang tua, itu gampang. Misalnya di sini saya menterapi anak yang nggak mau makan nasi, heboh gitu ya, nggak mau makan nasi. Kalau ngelihat nasi tuh ini gitu, karena dia kena di taktil, di sensorik motoriknya. Nah, saya kadang suka ngolo gitu. Nih lihat, Bu Lilis punya permen, mau makan nasi, cuman 2 sendok. Bu Lilis tungguin, enggak enak, ya udah nggak apa-apa, enak nih loli, asik buat Bu Lilis ya.
Dan akhirnya dia memaksakan untuk makan. Meskipun, oke, nggak apa-apa dimuntahkan. Nanti kalau muntah, beresin ya sendiri ya. Ih, kan muntah bau gitu. Akhirnya dia kunyah dua sendok kan nih kasih gitu. Anak mah gampang sebenarnya untuk itu. Banyak cara untuk anak-anak gitu ya. Berarti yang Makanya susah itu di pikiran kita ya. iya. Nah, Ini anak-anak makanya susah. untuk mengajarkan puasa semenjak dini karena anak-anak jauh lebih mudah termasuk pencernaannya. Yang penting tadi sudah siap. Bahkan sih kalau saya dulu ketika anak saya mau belajar puasa, biasanya saya konsultasi ke dokter. Dok, ini saya udah kasih nih nuansa nih gitu. Gimana nih, meskipun dokternya temen juga gitu, tapi kan dokter juga ya. Ini. Ya, Ibu nih mau ngajarin nih gini-gini, periksa dulu. Ah, bagus kok, nggak apa-apa katanya gitu. Nah, jadi saya juga secara ibu dari pengamatan plus by data juga ya, data dari profesional dokter gitu. Dan alhamdulillah sih ke 6 anak saya ketika dikonsulkan bisa kok Bu Elis, bisa katanya gitu. Udah bisa gitu. Karena khawatir nanti saya aja yang tadi ya terambisi untuk anak saya puasa, anaknya belum siap, khawatirnya gitu. Makanya saya by data gitu. By data ke dokter bisa kok katanya. Paling nanti kalau mau misalnya nanti anaknya udah nyerah, udah kita nggak boleh maksa gitu. Makanya saya bilang udah kayak anak saya dulu muntah. Saya bilang nggak apa-apa, tapi aku baju lebarannya nggak dapet. Nah kalau muntah kan itu sakit, nggak disengaja saya bilang. Makan aja nggak apa-apa, karena sakit-sakit itu tidak dihitung loh gitu. Termasuk musafir, misalnya kita pergi, tapi perginya bukan belanja, misalnya keluar kota gitu ya. Itu kalau misalnya anak saya batal nggak apa-apa. Tapi biasanya anak saya, enggak, aku mah udah bisa puasa gitu. Kecuali mungkin tadi ya kalau sakit gitu ya, saya bilang sakit. Kalau misalnya kamu ada anak saya dulu, enggak, aku mau tetap puasa. Saya bilang, sok aja puasa. Malah nanti disanksi. Nanti baju lebarannya nggak dikasih di hari lebaran. Dikasih 3 hari setelah lebaran. Saya bilang, gimana coba? Udah gitu. Karena kan kita juga harus by data tadi ya, kesehatan. Jadi tetap anak-anak itu bagusnya cek. Karena untuk cek tumbuh kembang itu bagusnya kayak dulu mah kan ada, kalau anak-anak di bawah 6 tahun ke posyandu kan, ditimbang, diapa. Nah nanti kan ada KMS-nya tuh. Nah kita bisa lihat gitu. Dan ketika saya lihatkan ke teman saya, wah ini mah katanya udah bisa puasa gitu. Kalau nggak puasa malah nanti kapan dilatihnya gitu. Oh. Jadi gitu ya teman dan sahabat RKI Kabupaten Bandung, kita harus tahu anak siap atau tidak ya. Tidak harus, jadi dengan feeling juga bisa, tapi juga harus dengan data. Cuma datanya nggak harus berat-berat juga ya Teh. Ke posyandu juga ternyata itu sudah jadi bahan kita gitu ya, bahan data yang bisa dipakai gitu ya. Tadinya saya pikir kayaknya harus konsul ke siapa. Oh ternyata ke dari KMS juga bisa kelihatan. Iya bisa, karena kan anak yang sehat juga ya, grafiknya bisa terlihat. Itu by data loh gitu. Makanya ini ibu-ibu muda, ayo sambil main silaturahmi. Karena saya juga dulu hobi membawa anak saya ke posyandu ya. Gitu. Oh, itu fasilitas yang mudah, dekat, dan gratis ya, nggak susah. Iya. Kadang-kadang memang banyak yang males sih ibu-ibu muda kita. Kalau zaman kita dulu ya Teh ya, itu ke posyandu ya, alhamdulillah, masya Allah. Zaman sekarang kan kayaknya kalau ada posyandu online, mending online. Tapi insya Allah lah teman dan sahabat RKI Kabupaten Bandung mah pada rajin ke posyandu insya Allah ya. Kan Luis, kita sudah jam berapa nih? Jam 5:04 ternyata, masya Allah, terasa ya. Udah lebih dari setengah jam ternyata. Iya. Mohon maaf saya melebihi waktu yang diminta, dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan saya sambungkan dengan kita bahas ya. Jadi kita ketemu seminggu sekali ya. Meskipun waktunya 30 menit tapi rutin. Mudah-mudahan karena selalu sharing kita dapat mempraktekkan, mengaplikasikan, karena ini ilmu praktek ya, bukan hanya teoritis aja. Iya, betul. Ini ilmu praktek. Jadi praktek masalah tiap anak pun pasti berbeda ya kalau praktek ya, kalau bukan. Jadi
mangga teteh-teteh, ibu-ibu muda yang apalagi yang masih punya anak kecil, ini karena praktek ini tiap anak pasti penanganannya beda, masalahnya juga beda, boleh di-sharing. Kita pertemuannya setiap Selasa sore, insya Allah jam 4, antara jam 4 atau setengah 5 lah. Pokoknya se-onnya aja IG live-nya gitu ya. Teh Lilis, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan mudah-mudahan Teh Lilis keluarga sehat, Amin, kamu amin. lancar Sama-sama. puasanya, dan insya Allah kita bertemu lagi Selasa depan ya Teh ya. Ya, siap. Kata penutup dulu deh Teh Lilis sebelum ditutup beneran. Ya, hayu kita mengajarkan puasa kepada anak-anak dengan rasa cinta, dengan rasa happy, dengan semuanya happy. Orang tuanya senang mendidik anak, anak pun ya namanya anak. Kalau misalnya picarekeun mah namanya juga anak-anak ya. Jadi kalau dewasa picarekeun itu bukan anak-anak. Jadi tidak boleh lagi picarekeun. Nah itu tetap semangat untuk mendidik anak karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang amanah anak kita. Yuk semangat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lilis sebentar, itunya dong iklankan dulu akun IG sama YouTube-nya Teh. Biar teman-teman bisa follow dan bisa terus mengikuti perkembangan. IG yang ini ya, IG-nya tiap Selasa bisa gabung di RKI Kabupaten Bandung. Kemudian IG pribadinya Teh? Yang pribadinya di YouTube silahkan, saya ada channel parenting keluarga Wasmin dan ada di sana Q&A seputar permasalahan Gen Z, Gen Alpha. Dan di sana ada juga tentang kita bagaimana mengajarkan simulasi tentang anak biar tidak kena misalnya ke pelecehan seksual, itu ada di sana. Kemudian pokoknya seputar berkaitan dengan Q&A karena ini juga pertanyaan-pertanyaan dari anak saya yang generasi Z, generasi Alpha gitu. Silahkan masuk, dan setiap Senin minggu 1 ke 3 saya mengudara di MKFM, silahkan dengarkan. Sekarang kami lagi membahas tentang konflik suami istri. Wah ini rame ya, kemarin juga yang masuk rame. Silahkan masuk di Senin 1 pekan ke-1 dan ke-3 di jam 10 sampai jam setengah 12. Itu. Di MKFM ya? Ya. MKFM. Ya, Masya Allah. Iya. Mangga teteh dan ibu-ibu, teman dan sahabat RKI Kabupaten Bandung, silakan meluncur langsung ke YouTube-nya Teh Lilis Parenting. Apa tadi Teh? Parenting ininya channelnya Wasmin. Oh, channel Wasmin, nama Lilis ya? Iya. Ya, dan juga ke Enki setiap Senin, minggu ke-1 dan ke-3. Masya Allah. Jazakillah khairan kafiran Teh Lilis. Terima kasih waktunya ini banyak. Yuk, izin pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian teman dan sahabat RKI Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Dialog kita hari ini, atau apa ya? Ilmu ya, paparan ilmu dari Teh Lilis Komariah, Masya Allah, tentang mengajak anak puasa seluk-beluknya. Kalau teman-teman masih punya masalah, masih ada yang ingin dikonsultasikan, boleh komentar di bawah ya, di kolom komentar yang sudah disediakan. Boleh juga nanti di kolom komentar di YouTube. Insya Allah pertanyaannya akan kita bahas di Selasa pekan depan, karena ini nanti akan di-relay YouTube. Saya host yang bertugas yang belum ada menggantinya. Saya host yang bertugas, Anissa Amisani. Jangan lupa juga boleh di-follow akun IG-nya RKI Kabupaten Bandung yang ini, juga di-share ke yang lain supaya yang lain juga bisa ikut nge-follow. Kemudian ada juga RKI Kabupaten punya akun YouTube-nya juga RKI Kabupaten, dan akun Facebook RKI Kabupaten Bandung, juga TikTok, punya TikTok meskipun udah beberapa
beberapa lama nggak upload ya. Juga dengan nama RKI Kabupaten Bandung. Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow akun saya, Anissa Amisani. Ada IG ya Anissa Amisani, YouTube-nya juga Anissa Amisani. Kalau Facebook Anissa Amisani, tapi jarang aktif sih kalau YouTube-nya, tapi boleh diajak berteman ya. Terima kasih teman dan sahabat semua untuk Selasa yang spesial ini. Dan terakhir saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar puasanya, mudah-mudahan puasanya membawa manfaat kesehatan, membawa berkah, dan tentu saja menambah keimanan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya Allah Selasa depan, masih di channel yang sama. Terima kasih.